Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Puji Wahono MSI. Yang terhormat Penguji 1 Ibu Rizky Firdausi Rahmadania SE MSM. Yang saya hormati Penguji 2 Ibu Ria Rahmanida SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Marinaska Ahadiana dengan dosen pembimbing 1 Profesor Dr. Hendri Irianto MM dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Bayu Suhendri SPD MPD. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Flashcard berbasis augmented reality pada materi manajemen rantai pasok di SMK Negeri 46 Jakarta. Adapun latar belakang permasalahan ataupun fenomena pada penelitian ini yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, menuntut pembelajaran berbasis teknologi. Namun dalam praktiknya hal ini belum sepenuhnya dilakukan. Terlebih lagi, materi manajemen rantai pasok yang bersifat abstrak dan juga kompleks menyulitkan peserta didik dalam memahami alur dan keterkaitan antar komponen. Hal ini didukung oleh proses pembelajaran yang masih mengandalkan buku teks dan juga PowerPoint yang dinilai kurang menarik dan juga kurang interaktif oleh peserta didik. Dampaknya, pembelajaran yang bersifat satu arah ini menyebabkan peserta didik cenderung pasif, sehingga konsep-konsep abstrak sulit dipahami secara mendalam. Akibatnya terjadi kesenjangan antara tuntutan pembelajaran berbasis teknologi dengan praktik pembelajaran yang masih konvensional di SMK Negeri 46 Jakarta. Adapun data pendukung pada penelitian ini yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran berpusat pada guru dan juga masih cenderung berlangsung secara satu arah. Kemudian hasil prasurvei menunjukkan bahwa 90% peserta didik mengalami kesulitan memahami materi manajemen rantai pasok akibat karakteristik materi yang abstrak. Kemudian hasil prasurvei juga menunjukkan bahwa sebanyak 85% peserta didik menyatakan buku teks dan PowerPoint mendominasi proses pembelajaran sehingga dinilai kurang menarik. Dan yang terakhir, sebanyak 90% peserta didik menyatakan membutuhkan media pembelajaran yang lebih inovatif, konkret, dan juga interaktif. Adapun solusi pada penelitian ini yaitu pengembangan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality pada materi manajemen rantai pasok. Adapun keunggulan media yang peneliti kembangkan yaitu dapat menampilkan visualisasi objek dua dimensi dan juga tiga dimensi secara real time. Adapun keunikan dari penelitian ini yaitu dapat memvisualisasikan melalui objek 3D interaktif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik SMK. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana proses pengembangan media flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok di SMK Negeri 46 Jakarta. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok. Yang keempat, bagaimana efektivitas media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok. Adapun tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok. Yang kedua, menganalisis tingkat kelayakan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok. Yang ketiga, menganalisis tingkat kepraktisan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok. Yang keempat, menguji efektivitas penggunaan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok.
Adapun manfaat penelitian secara teoritis diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan media pembelajaran flashcard berbasis AR, serta media interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Secara praktis, bagi peserta didik dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui visualisasi 3D, serta meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep manajemen rantai pasok. Bagi guru, menyediakan media pembelajaran berbasis AR yang membantu penyampaian materi secara lebih interaktif. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu mendukung digitalisasi pendidikan serta menjadi referensi pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan juga pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality. Adapun bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada R&D. Menurut Borg and Gall dalam Okpatrioka tahun 2023, penelitian research and development merupakan metode untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan melalui tahapan sistematis sehingga produk layak digunakan. Yang kedua, EDI menurut Branch tahun 2009, model EDI terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini dipilih karena sistematis, fleksibel, serta memungkinkan evaluasi dan revisi pada setiap tahapan, sehingga sesuai untuk mengembangkan media flashcard berbasis AR yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, kajian teori untuk media pembelajaran menurut Hakim tahun 2018, media pembelajaran merupakan alat bantu fisik maupun non-fisik yang digunakan sebagai perantara antara pendidik dan peserta didik dalam proses penyampaian materi. Kemudian, kajian teori augmented reality menurut Nisrina tahun 2021, augmented reality adalah teknologi yang dapat memproyeksikan objek maya dalam bentuk 3D ke dalam lingkungan nyata secara real time dengan mengintegrasikan elemen virtual. Yang ketiga, flashcard menurut Ulfa tahun 2020, flashcard adalah kartu berisi gambar, teks, atau tanda simbol untuk membantu mengingatkan atau mengarahkan serta merangsang pikiran dan juga minat peserta didik. Selanjutnya, manajemen rantai pasok menurut Rahayu dan Mulyani tahun 2023 ialah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya, mulai dari pemasok, memproduksi, hingga mendistribusikan barang jadi kepada konsumen akhir. Dan yang terakhir, Assembler Studio menurut Hamidah tahun 2024, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, memodifikasi, dan mempublikasikan konten 3D serta AR yang interaktif dan menarik. Adapun penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa media pembelajaran flashcard berbasis AR dinyatakan layak, praktis, dan juga efektif, yaitu penelitian oleh Marceli dan Adriana tahun 2025, Tiana dan Wirat Siwi tahun 2025, Fardin dan kawan-kawan tahun 2025, Azizah dan kawan-kawan tahun 2025, Maulida dan Rahmata tahun 2025, Nadila dan Dwi Diksi tahun 2026, Putri dan kawan-kawan tahun 2024, Diani dan Wulandari tahun 2025, Listiani dan Paramarta tahun 2025, dan Bagus dan kawan-kawan tahun 2018. Adapun gap penelitian, yaitu penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media flashcard berbasis AR valid, praktis, dan efektif. Namun, penelitian pada materi yang kompleks serta validasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli desain pembelajaran secara bersamaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan media flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok dan menguji kelayakan, kepraktisan, serta keefektifannya. Adapun
Bab 3, metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, yaitu di SMK Negeri 46 Jakarta pada bulan Februari dan juga sampai bulan Juni tahun 2026. Adapun jenis penelitian yaitu Research and Development, R&D, model pengembangannya ED, jenis datanya kualitatif dan kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data, ada observasi, lembar validasi ahli materi, ahli media, ahli desain pembelajaran, angket kuesioner, peserta didik, pretest, dan juga post-test. Adapun prosedur pengembangan ED yang pertama analisis, yaitu analisis kebutuhan, kurikulum, dan juga analisis karakter peserta didik. Kemudian yang kedua ada desain, yaitu desain perancangan media pembelajaran, garis besar isi media, storyboard, dan juga flowchart. Kemudian ada penyusunan tujuan tujuan pembelajaran dan juga penyusunan alat evaluasi. Yang ketiga ada development, yaitu mengembangkan media AR, mendesain flashcard, validasi para ahli, dan juga uji coba perorangan atau one-to-one. Kemudian implementation, yaitu ada uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar, dan juga pelaksanaan pretest serta post-test. Dan terakhir ada evaluasi, yaitu penyempurnaan produk. Hmm. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama terdapat validasi ahli materi dengan 3 aspek, yaitu aspek materi, kebahasaan, dan juga pembelajaran dengan jumlah butir, yaitu 15 pernyataan. Yang kedua, validasi ahli media dengan aspek desain, kemudian isi dan juga karakteristik dengan jumlah butir 15 pernyataan. Yang ketiga, validasi ahli desain dengan aspek desain pembelajaran, keterpaduan pembelajaran, media, dan implementasi dengan jumlah butir 15 pernyataan. Adapun uji praktikalitas yaitu terdapat 3 aspek, penyajian, pembelajaran, dan juga ketertarikan dengan jumlah butir 15 pernyataan. Kemudian ada uji efektivitas yaitu dengan jumlah butir soal berjumlah 15 pertanyaan. Adapun teknik analisis data yaitu analisis kualitatif, yaitu berupa masukan, kritik, dan juga saran dari validator maupun peserta didik sebagai dasar revisi dan juga penyempurnaan produk. Yang kedua, analisis kuantitatif yang diperoleh melalui lembar validasi dan juga angket kuesioner menggunakan skala Likert. Nah, adapun skala Likert dari skor 1 sampai 5 yaitu dengan keterangan dari sangat baik hingga sangat kurang baik. Nah, kemudian untuk persentase kelayakan, media dinyatakan layak digunakan apabila memperoleh persentase 61% sampai dengan 100% dengan kategori layak hingga sangat layak. Untuk persentase kepraktisan yaitu media dinyatakan praktis apabila memperoleh persentase 61% sampai 100% dengan kategori praktis dan juga hingga sangat praktis. Adapun untuk kriteria efektivitas, pretest dan juga post-test dianalisis menggunakan rumus NG untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik. Media dapat dinyatakan efektif bila hasil mencapai lebih dari 0,3 yang termasuk dalam kategori peningkatan sedang hingga peningkatan tinggi. Adapun hasil dan pembahasan media pembelajaran flashcard berbasis AR pada materi manajemen rantai pasok berhasil dikembangkan menggunakan model EDI. Media pembelajaran flashcard berbasis AR yang dikembangkan memuat materi manajemen rantai pasok dalam bentuk teks, gambar, video, serta visualisasi objek 3D yang terintegrasi dengan QR Code dan dilengkapi fitur interaktif untuk mendukung proses pembelajaran. Adapun link media, terdapat 3 link media. Yang pertama ada link flashcard pertama, flashcard kedua, dan juga flashcard ketiga. Adapun hasil validasi ahli materi memperoleh
93% dengan kategori sangat layak. Kemudian ahli media memperoleh persentase 6% dengan kategori sangat layak dan ahli desain pembelajaran memperoleh persentase 92% dengan kategori sangat layak. Adapun rata-rata hasil validasi para ahli memperoleh 93,6%. Kemudian hasil uji praktikalitas siswa memperoleh persentase 94% dengan kategori sangat praktis. Dan hasil pretest dan juga posttest, hasil uji efektivitas siswa memperoleh N-gain sebesar 0,74 dengan kategori peningkatan tinggi. Adapun kesimpulannya, media flashcard berbasis AR dikembangkan menggunakan model AD pada materi manajemen rantai pasok. Berhasil dikembangkan. Yang kedua, media memperoleh rata-rata validasi 93,6% dengan kategori sangat layak berdasarkan penilaian ahli materi 93%, ahli media 96%, dan ahli desain pembelajaran 92%. Yang ketiga, media memperoleh persentase 94% dengan kategori sangat praktis. Yang keempat, media memperoleh nilai N-gain 0,74 dengan kategori peningkatan tinggi, sehingga efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun saran bagi peserta didik dapat memanfaatkan media flashcard AR sebagai pendukung pembelajaran dan belajar mandiri. Yang kedua, bagi guru dapat menggunakan media flashcard AR sebagai alternatif pembelajaran yang lebih konkret, interaktif, dan juga menarik. Yang ketiga, bagi sekolah dapat mendukung penggunaan media berbasis teknologi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan media pada materi atau sekolah yang berbeda, serta menambahkan fitur interaktif seperti penilaian otomatis ataupun gamifikasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.